apa mah kang ora memper apa mah ghairat talaqi ing sakliyane talak. Wal kinayah tutawi kang aran kinayah iku ma lafat tahtamilu kang memper apa mah ghairahu ing liyane at-talaq. Walau talaffadha az-zawju bis-sharihi wa qala lam urid bihi talaq lam yuqbal. Walau talaffadha lan lamun nglafataki sapa zauju bojo lanang nglafataki ya Allah bisarihi kelawan tolak sorih wa qala lan ngucap sapa az-zauj lam urid bihi at-talaqa lam urid orang ngarepake sapa ingsun bihi sorih orang ngarepake at-talaqa ing tolak lam mongko ora den trimo apa qauluhu kok ora den trimo apa qaulu zauj. Fasarihu mongko utawi tolak kang sorih. Mongko utawi tolak kang sorih. Iku salah satu alfadin telu piro-piro lafat. At-tolaku nyatane lafat tolak. Wamalan lafat. Wamalan lafat. Wamalan lafat istaqo kang kacetak apa mah. Minhu sangking at-tolak. Katolak tuki anti tolikun wa mutallaqatun kaya lafat tolak tuki nalak sapa ingsun ing sira wadon nalak sapa ingsun ing sira wadon wa anti tolikun anti utawi sira wadon iku tolikun kang katalak wa mutallaqatun maknanya sama kang den talak. Wal firaqulan lafat al firaq wasirahulan lafat as-sirah. Firaq sirah tolak itu sama. Kafarok tuki anti mufarraqatun musarrahatun. Farok tuki misah sapa ingsun ing sira wadon. Misah sapa ingsun ing sira wadon. Anti mufarraqatun anti utawi sira wadon. Iku mufarraqatun kang den pisah wa musarrahatun lan kang den tulaki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sarrahtuki ngeculaki ingsun ing sira wadon anti musarrahatun anti utawi sira wadon iku musarrahatun kang den culaki. Wa minas sarihi aidon al khul'u in dukira al malu wa kadza al mufadah. Wa minas sarih lan iku setengah saking sarih. Aidon halimane al khul'u tawi khulu. Al in dukira lamun den tutur. Apa al malu bondo. Wa kadzalan iku kaya ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim al khul'u minas sarih al mufadatu tawi mufadah. Wala yaftakiru sarihu talaqi ilan niyah ai ila niyatil iqa. Wala yaftakiru lan ora butuh apa sarihu talaqi tolak kang sarih ora butuh ilan niyati maring niat. Wa yustasna lan den jabaake sapa al mukrahu wong kang den sereng alat tolaki ing atase tolak orang yang dipaksa untuk menceraikan. Fasarihu mongko utawi sorehe tolak iku kinayatun dadi kinayah fi haqqi ing dalem hae mukrah alat tolak ya Allah ya Rabbi ya Karim wa inna wa waqa'a wa illa falah. Inna walamun niat sapa mukrah waqa'a mongko tumiba apa tolak wa ilalan lamun ora nawa ai wa illam yanwi fala ora waqa'a fala mongko ora waqa'a. Wal kinayatu tawi kinayah
Wal kinayatu tawi kinaya iku kullu lafdzin saben-saben lafat. Ihtamala kang memper apa lafat. Ihtamala kang memper apa lafat. Memper at-tolaqa ing tolak. Wa ghirahu lan ing liyane tolak. Wa yaftakiru ilan niyati. Wa yaftakiru lan butuh. Apa kinayah? Butuh ilan niyati maring niat. Fa inna wa bil kinayati at-tolaqa waqa'a. Wa illa falah. Fa inna wa mongko lamun niat sapa zauj. Fa inna wa mongko lamun niat sapa zauj. Kalau yang laki-laki berniat bil kinayati kelawan kinayah, bil kinayati kelawan kinayah niat at-talaqa ing tolak, waqa'a mongko tumiba apa tolak, waqa'a mongko tumiba apa tolak. Wa ilalan lamun ora nawa, wa ilalan lamun ora nawa fala mongko ora waqa'ah. Wa kinayatut tolaki ka anti bariyatun khaliyatun ilhaqi bi ahlik kaya lafat anti bariyatun. Wa kinayatut tolaki utawi kinayah tolak kinayah iku ka anti bariyatun kaya lafat anti bariyatun. Anti utawi sirawadon iku bariyatun kang lebaran, lebaran itu bebas. Nah, wong lanang ngomong nang sewedok, wis karep-karepmu kono. Ngono. Wis kamu bebas wis. Itu namanya kinayatut tolak. Khaliyatun tur kang den bebasaki. Ilhaqi bi ahlik. Ilhaq itu fi'il amr. Ilhaq itu kalau mukhatab mudzakkar. Kalau mukhatab muannas ditambahkan ya. Jadinya ilhaqi. Ilhaqi nusula sapa sira wadon. Ilhaqi nusula sapa sira wadon bi ahliki kelawan keluarga sira. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono anti bariyah khaliyah ilhaqi bi ahlik. Mimma huwa fil mutawwalat. Mimma bayane saking barang. Wa kang utawi ma iku fil mutawwalati pira-pira kitab kang den dawaake anggite. Iku fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawaake anggitipun. Sekarang faslun fi ahkamit tolak. Sekarang fasal bab yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya tolak. Tolak wa lughatan halul qaidi wa syar'an ismun li halli qaidin nikahi. Tolak itu makna aslinya secara bahasa. Tolak itu arti secara bahasa. Tolak itu bahasa Arab, Pak. Secara bahasa tolak itu arti awalnya adalah halul qaidi, melepas tali. Kata tolak itu arti aslinya adalah melepas tali. Sedangkan secara syariat tolak itu adalah ismun li halli qaidin nikah. Sedangkan secara syariat, secara fikih, tolak itu adalah melepas tali pernikahan. Kenapa kok orang berpisah itu diambilkan kata tolak? Padahal tolak itu arti aslinya adalah melepas tali. Karena memang pernikahan itu ibarat tali, Pak. Tali itu kalau erat, ya rapet, damai. Tapi lek ruwet, oh ya bulet ndang amek. Kadung bulet ngono, masya Allah kok entut. Tapi diculne gak kena, diterusnya bulet. Nah, karena memang hubungan pernikahan itu laksana tali, Pak. Pernikahan itu ada tali. Wa ammas sakranu fayan fudu tolakuhu wa uqubatan lahu. Disyaratkan tolak itu agar jatuh, tolak itu agar sah. Orang itu talaknya akan dihukumi sah, talak hukumi jatuh kalau dia itu mukallaf. Mukallaf itu balik, berakal,
Hah? Islam. Islam dari belakang. Apa? Islam. Yes, Islam itu jelas. Orang itu akan dihukumi talaknya jatuh, talaknya sah kalau memang satu, Islam, balik, berakal. Dan yang keempat punya ikhtiar. Punya ikhtiar itu artinya dalam kondisi normal, tanpa paksaan. Islam yanfudu talaquhu uqubatan lah. Karena yang dihukumi sah itu adalah talak yang dijatuhkan oleh orang yang mukallaf dan mukhtar. Islam balik berakal kemudian apa namanya itu dalam kondisi normal, dalam kondisi ikhtiar. Maka kalau ada orang tidur, ana wong misalnya, wong lanang turu. Ya. Ana wong lanang turu. Nang jero turu niku ngipi, geger karo sing wedok. Gegeran sampai akhir. Tak pegat kon, tak pegat kon. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Tapi jero ngipi iki, Pak. Tapi nang jabone ya ngono. Hah? Kan turu iki ya. Hah? Kan biasa to, Pak, ngono kuwi. Ngipi kuwi jero ngipi kejadiane, tapi lambene melu muni, duding-dudinge melok barang. Tak pegat kon. Saya ceraikan kamu. Sing wedok kaget loh. Lah kok mereka ada pegat piye ceritanya? Si suami dalam kondisi tidur. Maka gimana kondisi semacam ini? Ini cerainya, talaknya dihukumi tidak sah. Kenapa kok nggak sah? Karena untuk talak itu nufud, talak itu sah, talak itu jatuh, itu disyaratkan yustaratu at-taklif. Disyaratkan harus mukallaf. Lah mukallaf itu salah satunya syaratnya adalah berakal. Maka kalau orangnya dalam kondisi hilang akal, dalam kondisi seperti tadi, akalnya hilang, kondisi tidur, maka tidak dihukumi sah atau jatuh talak yang dijatuhkan. Ya si jelek ngipi-ngipi. Kok guyak menurut. Si jelek ngipi-ngipi. Aslinya gak ngipi. Cuma lek kabeh megat langsung tuh gak pati wani. Testing. Bojone gawarang kabeh megat gak wani. Sing wedok kawereng kabeh megat gak wani. Akhirnya testing. Gaya ipok-ipok turu padahal gak turu. Tak pegat kon. Tak pegat kon. Ini respon ini wedok. Padahal gak turu. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Jadi talak itu akan dihukumi sah bila mana orang yang menentukan talak itu dalam kondisi mukallaf dan mukhtar, balik berakal dan juga dalam kondisi normal. Jika kalau kondisinya itu tidak dalam kondisi berakal, tidak dalam kondisi balik, tidak dalam kondisi normal, maka talak yang dijatuhkan itu tidak dihukumi sah. Wa amma sakronu fayanfudu talaquhu uqubatan lah. Memang benar, talak itu yang dihukumi sah, talak yang dijatuhkan dalam kondisi mukallaf. Kalau dalam kondisi akalnya hilang, maka talak itu dihukumi tidak sah seperti orang tidur tadi. Sekarang pertanyaannya, lek hoi Gus. Hah? Lek hai ya apa lek hai? Akalnya hilang tapi sebabnya bukan tidur. Mungkin karena hai itu tadi. Karena dalam kondisi mabuk, mendem. Ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk, ada laki-laki dalam kondisi mendem. Tiba-tiba menjatuhkan talak kepada istrinya. Apakah talaknya jatuh? Maka jawabannya fayan fudu talaquhu. Talak yang dilafatkan, diucapkan, dijatuhkan oleh seorang laki-laki, suami yang dalam kondisi mabuk, itu hukumnya sah dan jatuh. Duh, tadi katanya harus berakal. Lah orang mabuk kan nggak berakal, uqubatan lahu. Ini sebagai bentuk hukuman. Ini sebagai bentuk hukuman bagi orang yang mabuk. Kok cara ngono rasional ini. Orang hilang akal itu memang talak yang dijatuhkan nggak sah. Kalau seperti tidur. Bapaknya tidur kan nggak dibuat-buat, Pak. Bukan sesuatu yang melanggar hukum syariat. Maka kalau hilang akalnya itu oleh karena seperti mabuk, maka karena ini sesuatu yang dilarang, sebagai bentuk hukumannya adalah ketika dia menjatuh sekalipun talaknya dihukumi sah. Talaknya dihukumi sah. Fayan fudu talaquhu uqubatan lah. Pun wa
Lima. Wat talaku dzarbani. Sharihun wa kinayatun. Sharihu ma la yahtamilu ghairat talaqi. Wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Sekarang pembahasan tolak. Tolak itu modelnya ada dua. Tolak itu modelnya macamnya ada dua. Yang pertama, ada tolak itu tolak sharih. Ada tolak itu tolak kinayah. Yang pertama, tolak itu ada tolak sharih. Yang kedua ada tolak itu tolak kinayah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tolak itu ada dua model. Yang pertama, ada tolak sharih, yang kedua ada tolak kinayah. Fasarihu ma la yahtamilu ghairat talaqi wal kinayah ma tahtamilu ghairahu. Tolak sharih itu adalah lafat-lafat yang tidak mengarah kepada selain tolak. Kita ulangi. Tolak sharih itu adalah lafat-lafat yang tidak mengarah kepada selain tolak. Tolak kinayah, lafat-lafat yang mengarah pada tolak dan selain tolak. Lafat-lafat yang mengarah pada tolak dan selain tolak. Tolak itu ada dua, Pak. Ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Kalau tolak sharih itu lafat-lafat, ucapan-ucapan yang tidak mengarah kepada selain tolak. Tapi kalau tolak kinayah itu lafat-lafat yang mengarah ke tolak juga mengarah kepada yang lain. Contoh ini, ada laki-laki pasangan suami istri. Laki-laki sama perempuan, pasangan suami istri, gegeran, bertengkar. Mergo bertengkar, wong lanang biasanya lek gregetan ngono, Pak. Ngomong nang sing wedok. Mulia kono lho. Mulia kono lho, ngono. Ora nampakmu kono lho. Lek gak ngono, karepmu wis terserah kamu. Kamu bebas, terserah kamu. Suami ngomong begitu kepada istrinya. Gus, ini jatuh talak enggak, Gus, seperti ini? Maka dilihat dulu, ucapan itu tadi, ucapan yang mengarah kepada tolak saja, ucapan yang mengarah kepada tolak dan selain tolak. Rumah di sini. Kalau ucapan itu ucapan yang tidak mungkin diarahkan kecuali pada arah tolak, berarti namanya tolaknya tolak sharih. Tapi kalau ucapan itu bisa diarahkan ke tolak atau ke yang lain selain tolak, maka itu namanya tolak kinayah. Ana wong lanang ngomong nang sing wedok. Wis sakarepmu wis. Sak sir-sirmu, bebas kon saiki. Sak karepmu. Ucapan seperti ini mengarah kepada tolak saja atau mengarah kepada tolak dan selain tolak? Halo. Oh, mantu. Ucapan seperti ini terserah kamu. Kamu bebas. Ini ucapan yang mengarah kepada tolak saja atau mengarah kepada tolak dan selain tolak? Kowe paham ora? Oh, ku tolak. Karena ketika kasusnya seorang laki-laki ngomong kepada si wanita, kamu bebas. Kata-kata kamu bebas itu kemungkinannya dua. Aku sakarep-karepmu, atau kamu bebas itu maksudnya pisah. Kamu sekarang bukan istri saya, karena kamu saya ceraikan. Berarti dua. Kata-kata itu kepada tolak dan mengarah kepada selain tolak. Sakarepmu, awakmu bebas, mulya nang bapakmu. Itu adalah lafat tolak kinayah. Apa tadi? Lafat tolak kinayah. Ono wong ngomong nang ngene bojone, wis mulya nang bapakmu. Mulya nang bapakmu mesti piye? Mulya nang bapakmu mesti loro. Mungkin mulya nang bapakmu itu karena sekarang saya lagi capek, saya lagi kesel, lagi emosi, mulya sik nang bapakmu. Tapi nggak diceraikan. Atau mungkin mulya nang bapakmu iku
artinya adalah yus mulia, kamu itu bojoku, ngono lho. Nah, artinya dua. Sehingga kata-kata kamu pulanglah ke bapak kamu, ke rumah kamu, ke keluarga kamu, ke orang tua kamu, itu termasuk lafaz tolak kinayah. Paham? Tapi kalau lafaz-lafaz yang sifatnya itu lafaz tolak yang sorry, itu nggak bisa diarahkan kemana-mana. Contoh, ada laki-laki ngomong ke istrinya, kamu saya ceraikan. Kamu saya ceraikan. Arah ini di mana itu? Wong lafaznya jelas cerai. Kamu saya talak, kamu saya ceraikan. Awakmu tak pegat, itu tidak bisa. Itu tolak sorry. Fasorihu salah satu alfadin. Wa mashtaqqa minhu. At-tolaku wa mashtaqqa minhu. Katallaqtuki anti toliku wa mutallaqatun wal firaku was-sirahu. Kafaraqtuki anti mufaraqatun wa sarrahtuki anti musarrahatun wa minas sorry ila akhir. Lafaz tolak yang sorry itu ada 3. Lafaz tolak yang sorry. Lafaz tolak yang sorry ada dalam bahasa Arab loh, Pak. 1 kata tolak. Yang 2 kata siroh. Yang 3 kata firok. 3 kata. Tolak, firok. Apa Gus artinya tolak, firok, siroh itu? Itu semuanya artinya pisah. Oleh bahasa Arab kui, bahasa Indonesia ngono yo. Dilihat saja bahasa-bahasa yang secara bahasa Indonesia tidak mungkin diarahkan selain arti pisah pernikahan itu apa? Talak, nah jelas ya. Kedua, cerai. Ketiga, kemana? Pisah, ya pisah ya. Wes pisah ae ngono ya. Yuk kira-kira sorry pora. Yus ngono kuwi takok ahli bahasa Indonesia, Pak. Artinya kita nggak bisa membawa ranah bahasa Arab ini ke ranah bahasa Indonesia, nggak bisa. Karena kalau 3 bahasa ini tadi, tolak, firok, siroh, itu memang 3 kata yang menjadi lafaz yang sorry di dalam tolak bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia ya cerai, talak. Lek wong lanang ngomong talak, cerai, nah sudah, hatam, selesai. Itu tolak sudah. Pegat itu bahasa Jawa, Mbak. Bahasa Indonesia aku takon. Apa pegat itu bahasa Jawa? Tak pegat, tak cerai, tak talak, itu bahasa sorry. Lah, wala yaftakiru sorihut tolaki ilan niyah. Gus, kenapa toh kok pakai istilah tolak sorry, tolak kinayah? Adanya 2 pembagian ini tadi. Ada tolak sorry, ada tolak kinayah. Itu nanti hubungan konsekuensi hukum. Adanya 2 klasifikasi tolak sorry, tolak kinayah. Itu nanti berkenaan masalah hukum. Kalau tolak itu sorry, tidak membutuhkan yang namanya niat. Rungok nih. Kalau tolak itu sorry, tidak membutuhkan yang namanya niat. Kalau tolak itu sorry, maka tidak membutuhkan kepada yang namanya niat. Artinya pripun, Gus? Kalau ada orang laki-laki, seorang suami ngomong ke istrinya, kamu tak ceraikan, awakmu tak pegat, kamu tak talak. Wes jelas ngomongin ngono. Di mana lafaz-lafaz itu adalah lafaz-lafaz tolak yang sorry. Ngomong ngono di sepuran yo. Mau gak niat aku. Pegat aku mau. Aku tadi tidak berniat mengucapkan tolak. Oh, enggak ada, Pak, enggak ada. Lafaz itu kalau sudah pakai tolak sorry, tidak perlu kamu niat gak niat. Aku gak niat megat mau. Mek keprocot omong, oh ndak ono des, ndak ono. Sudah kalau keluar lafaz tolak sorry, kamu niat atau tidak niat dari hati, maka jatuh talak. Paham? Kalau sudah lafaz tolak sorry yang keluar, niat atau tidak niat untuk menjatuhkan talak, maka talaknya tetap jatuh. Tetap sah. Paham? Kemudian wa yustasna al mukrahu ala tolaki
fasarihuhu kinayatun fi haqqih inna wa waqa'a wa illa fala. Karena tolak itu dihukumi sah dari orang yang dalam kondisi mukhtar, dalam kondisi normal, artinya tanpa paksaan, maka mengecualikan orang yang dipaksa untuk menceraikan. Ayo. Aku so film-film ya. Hah? Akhirnya nak lading ya, di kau telepon bojo. Ayo telepon bojo. Kamu ditodong pistol, kamu ditodong senjata, disuruh menceraikan istri kamu. Ayo, ceraikan istri kamu. Akhirnya beneran ngomong, Mbak. Saya ceraikan kamu istriku. Bahasa kamu saya ceraikan itu talak yang sorry. Kalau ada ucapan talak yang sorry diucapkan oleh orang yang dalam kondisi terpaksa, maka itu grade-nya turun. Wah nih, ngah-ngoh. Kalau ada lafadz talak yang sorry diucapkan oleh orang yang dalam kondisi dipaksa, maka grade-nya turun. Jadinya tolak kinayah. Paham berapa? Paham berapa? Ada orang dalam kondisi dipaksa, ya, dipaksa. Tapi dia itu mengucapkannya karena dipaksa, mengucapkan lafadz tolak yang sorry. Kamu saya ceraikan. Tapi karena dipaksa, akhirnya ngomong, kamu saya ceraikan. Ngomong ke istrinya. Jatuh talak nggak, Gus? Talak yang diucapkan oleh dia, kamu saya ceraikan, itu mestinya lafadz talak sorry. Tapi karena kondisinya itu kondisi dipaksa, jadinya masuk kategori tolak kinayah. Turun grade. Yang sehingga kalau sampai dia itu niat menjatuhkan talak, meskipun dia dipaksa, kalau niat menjatuhkan talak, jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak niat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Karena ini grade-nya jadi grade kinayah. Paham? Paham orang? Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamalat talaqa wa ghairuhu wa yaftakiru ila niyah. Kalau talak kinayah itu setiap lafadz yang mungkin mengarah kepada tolak dan mungkin mengarah kepada selain tolak. Ya kayak gue mau. Muliana bapakmu kono loh. Udah kamu bebas sekarang, terserah kamu. Atau cara bahasanya kayak ini. Tak terus nyacakmu ayo. Ngono. Iri ge. Hah? Kamu kan delok film ngono. Ayo, tak terus nyacakmu ayo. Bahasa-bahasa semacam ini bahasa yang mungkin mengarah kepada tolak maksudnya, atau mungkin mengarah kepada selain tolak. Berarti gimana, Gus? Jatuh nggak talaknya ketika kasusnya seperti itu? Tergantung niat daripada si pengucap, si suami. Kalau niatnya suami ngomong, kamu bebas, kamu terserah kamu. Kamu pulang ke rumah bapakmu, kamu pulang ke rumah keluarga kamu. Kalau maksud daripada ucapan kata-kata ini adalah dia niat menjatuhkan talak, maka talaknya jatuh. Maka jatuh. Tapi kalau dia mengucapkan itu tidak bermaksud menjatuhkan talak, melainkan hanya sekedar ungkapan emosi, maksudnya ini, awakmu lihat bapakmu, aku mau ndelok wajahmu saiki sian, tapi gak tak pegat, maka tidak jatuh talak. Karena tidak berniat menjatuhkan talak. Paham ya? Ya contohnya gak kuitok, contohnya akeh. Pokok lafat-lafat, mbok bangkit kuitok. Mbok kata-kata liane gak boleh lebok nih. Pokok kata-kata apapun, lafat-lafat apapun yang itu ada arah kepada tolak dan ada arah kepada selain tolak. Bisa multi ditafsir. Mau bojoku ngomong ngono maksudnya apa yo? Maksudnya nolak apa gak yo? Nah, ngono kuwi takok nih. Meskipun lafadznya tidak pakai kata tolak, meskipun ucapannya tidak pakai ucapan cerai, tapi kalau itu ada kemungkinan mengarah kepada arah perceraian, maka niat daripada si suami itu yang berperan. Kalau dia niat menjatuhkan talak, jatuh talaknya. Tapi kalau dia tidak menjatuhkan talak, tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Fa innawa bil kinayati at-talaqa waqa'a wa illa fala. Maka lafat-lafat kinaya itu tadi, kalau si suami yang mengucapkan berniat menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak.
Yes. Wa kinayatut talaqi ka antibariyah. Khaliyah ilhaqi bi ahlik wa ghairi dzalik. Contoh kinayah, lafaz tolak kinayah. Antibariyah, kamu bebas. Anti khaliyah, terserah kamu. Wis sak sir-sirmu dik. Ngono. Kamu bebas, terserah kamu. Ilhaqi bi ahlik, sudah kamu sana sama bapakmu, sama keluargamu, sama wis pokoknya ngono lah. Ini termasuk ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fil mutawwalati, dan contoh-contoh lafat-lafat yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih besar. Intinya lafat-lafat yang itu ada arah tolak, meskipun mengarah kepada selain tolak, maka itu namanya tolak kinayah. Jatuh tidaknya tergantung pada niatnya seorang suami. Faslun wan nisa'u fiha durbani. Sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu